Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya sudah berkunjung di kebunnya Pondok Pesantren Kanzun Najah. Kalau yang dulu kita sempat berkunjung di lantai 2-nya yang sebelah timur. Namun ternyata Pondok Pesantren Kanzun Najah ini punya 2 greenhouse besar yang ada di sebelah pondoknya, tepatnya di baratnya. Dan ini ada salah satu greenhouse yang sangat banyak sekali tanaman anggreknya. Kita bisa lihat di sini banyak yang jumbo-jumbo. Ini merupakan anggrek Dendrobium minigipsy ya. Ini merupakan koleksian dari Pondok Pesantren Kanzun Najah yang dirawat dari beberapa santri yang bermukim di sini. Ini menarik sekali untuk kita simak dan kita pelajari tata cara peletakan ataupun perawatan yang ada di sini. Ada beberapa kaktus juga. Dan yang pasti yang bikin saya heran dan takjub dari greenhouse yang ada di sini, plant yang kita gantung itu coba kita lihat ya lebih dekat lagi. Ada beberapa cattleya yang banyak sekali di situ. Ini kondisinya dewasa ya. Coba kita lihat saja. Nah, ini sangat unik sekali karena beberapa ciri khas dari perawatan anggrek. Di samping kita mempunyai greenhouse yang di atasnya kita kasih UV. Seperti itu kita bisa memberikan suhu ataupun udara yang maksimal terhadap anggrek kita. Nah, ini kita bisa lihat akarnya sudah menjalar sampai keluar potnya. Semuanya ini di sini semuanya digantung ya. Dan juga ada vanda. Kita lihat di sini ini banyak sekali vandanya. Akarnya hijau dan lebat dan semuanya sehat ini. Nah, ini merupakan salah satu trik untuk kita merawat anggrek biar cepat tumbuh besar dan sehat dan juga tidak rawan terhadap penyakit jamur ataupun kuning. Namun kalau kita menghadapi atau memperoleh beberapa anggrek yang kuning seperti itu daunnya, itu kita bisa antisipasi dengan memotongnya ya. Namun beberapa yang dari di sini adalah koleksian dari Pondok Pesantren Kanzun Najah. Ini merupakan tanaman ataupun hiasan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Kanzun Najah yang dirawat dan disiram oleh beberapa santri yang ada di sini. Dan yang pasti kalau dengan metode cantol seperti ini, dengan kita cantolkan ke kawat-kawat ataupun besi yang ada di atas, ini sirkulasi udaranya sangat bisa kita andalkan dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pertumbuhan anggrek itu sendiri. Adapun kalau ada daun yang kuning seperti itu disebabkan karena genangan air yang disirami oleh beberapa santri di sini ya. Jadi kalau menyiram itu kita usahakan dari bawah, jangan dari atas. Jadi kalau anggreknya itu sudah digantung seperti ini, kita cukup menyiramkannya ke media akarnya. Jadi di sini ya, jangan sampai terkena sela-sela daun. Dikhawatirkan akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ini sangat rawan sekali kalau kita gantung, kalau penyiramannya kita mulai dari atas. Jadi ini ada beberapa anggrek yang kurang sehat karena kalau saya teliti dari sisi sana itu cukup udaranya biar bisa masuk. Kalau dari sebelah barat tertutup oleh tembok, namun saya rasa kondisi yang seperti ini kurang begitu maksimal ya pencahayaannya. Tapi kalau udara, karena anginnya bisa berasal dari selatan dan utara, ini maksimal. Tapi untuk cahaya ini saya rasa kurang maksimal karena ini butuh direpotting ataupun dipindah lagi ke tempat yang lebih banyak ruang lagi sehingga kita bisa memaksimalkan pertumbuhan anggreknya. Jadi seperti ini ya, kalau kita mempunyai anggrek cattleya ataupun vanda yang ciri khas akarnya itu menjulur ke bawah karena banyak, ini kita bisa menggunakan metode cantol ataupun kita taruh di besi ataupun kawat yang kita bisa taruhi anggrek di atasnya. Oke, setelah kita dari greenhouse yang satu,
kita mencoba keluar ke greenhouse yang sana. Oke, let's go. Jadi seperti ini teman-teman di area luarnya, karena pondok pesantrennya ada di timur sana, ketutupan tembok ini ya, rumah ini. Nah, itu masjidnya. Jadi greenhouse yang kedua tadi itu, yang pertama yang ada di lantai 2 di pondoknya, dan yang ketiga ini. Kita mencoba masuk ke sini ya. Ini areanya suhunya lumayan panas. Kita lihat dulu koleksian yang ada di dalam. Oke kawan, kita langsung masuk saja ke greenhouse yang ketiga. Wah, mantap sekali, indah, cakep sekali. Dan ini banyak dari jenis dendrobium yang digantung ya, dewasa-dewasa. Kita lihat di situ akarnya sudah menjuntai dan banyak sekali. Ini juga ada kreasi dari santri, yang mana askomini, vanda mini ya, ditaruh di kayu yang sudah didesain seperti ini, ada lubangnya kemudian diikat. Kemudian ada juga beberapa kreativitas dari lesung-lesung yang dijadikan pot. Cakep sekali, dan yang pasti kalau Anda kesini akan sangat memanjakan mata Anda semua, karena semuanya digantung ya, jadi kelihatan rimbun. Ini juga banyak yang jumbo-jumbo, akarnya sudah terurai kemana-mana. Ini sangat banyak sekali, dan ini merupakan salah satu metode yang bagus ya untuk peletakan anggrek. Namun ini kondisinya terlalu banyak, waktunya direpotting. Namun dalam perkembangannya, memperhatikan sirkulasi udara di suatu tempat untuk penempatan tanaman anggrek kita itu sangat banyak potensi sekali untuk menjaga kestabilan kesehatan dari anggrek ya. Jadi seperti ini sangat cepat sekali nanti menjaga dan mempercepat pertumbuhan anggrek, karena udaranya sudah masuk semua. Kita lihat di atas pakai UV sama paranet. Nah, ini sangat hijau sekali dan adem, dan di sini nampaknya mau diberi indukan-indukan ataupun anggrek-anggrek koleksian yang dipilih, yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Kanzun Najah. Mantap sekali ya. Ini kita lihat dulu. Itu juga ada yang digantung-gantung, banyak yang remaja-remaja. Kita lihat di sini, ini merupakan dendrobium juga, dan ini sama dengan yang di lantai 2, anosmum ya, anosmum. Nah, ini menurut saya cara yang paling efektif dalam mempercepat pertumbuhan anggrek, karena suhu dan udaranya sudah masuk di sini, seger sekali di sini ya. Jadi tidak seperti yang satunya tadi, di greenhouse yang satunya karena sudah banyak, jadi lumayan hangat. Kalau di sini ini sejuk, jadi udara bisa masuk ke sisi-sisi greenhouse. Dan ini akan menjadi pemandangan yang sangat indah sekali kalau ini sudah ada anggreknya, apalagi sudah berbunga. Dan di atas itu juga digantung-gantung beberapa dendrobium. Nampaknya itu sudah berumur lebih dari 3-4 tahunan. Anosmumnya di sini sangat sehat sekali semuanya. Ini juga, ini hanya perlu rumput-rumput yang di sela-sela media hanya perlu dicabuti saja sehingga tidak menghambat pertumbuhan dari anggrek. Namun yang jelas teknik seperti ini saya rasa sangat pas sekali, karena suhu di sini benar-benar sejuk ya. Jadi anginnya bisa masuk dari kanan dan kiri. Kemudian juga tidak terlalu panas, artinya bagian atas ini saya bisa merasakan hangat. Jadi kehangatan dari suhu yang diperlukan anggrek sudah terjaga ini. Nah, di sini kalau tidak salah, kemarin teman saya berhubung masih ada yang mondok di sini, itu tidak setiap hari ya, karena di sini ada paranet, dan khawatirnya kalau disiram terus akan lembab dan mudah busuk akarnya. Jadi saya rasa kalau teman-teman mempunyai greenhouse yang seperti ini,
kondisinya sejuk dan adem seperti ini, alangkah baiknya dalam 1 minggu disiram 3 kali saja, karena sangat sejuk sekali. Namun kalau kita gantung seperti ini, itu akan sangat mempercepat pertumbuhan anggrek apapun jenisnya, entah itu Cattleya, Dendrobium, Vanda, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau di sini sangat sejuk sekali. Yang mau berkunjung barangkali mampir, silakan datang ke Desa Dadap Tulis. Yang jelas berdekatan dari beberapa greenhouse besar miliknya Dedek Orchid Nursery dan Ibu Endang Surahman. Oke, itu saja dulu review jalan-jalan saya dalam kesempatan kali ini ke Pondok Pesantren Kanzun Najah. Yang jelas greenhouse-nya sangat sejuk dan sangat enak untuk dinikmati. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.